Menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Nah, ini judulnya sangat menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Kenapa menarik? Karena ini menjadi isu yang tidak akan pernah habis ya. Bagaimana kita bisa meraih kekayaan dengan cara-cara yang baik, meraih kekayaan yang halal, yang penuh berkah, yang membawa kita kepada selamat di dunia dan di akhirat. Menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Kalau menurut saya, mungkin judulnya ini kita lanjutkan sedikit ya, menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah? Gitu kan? Ini bukan lagu ini ya, mungkinkah gitu ya. Tapi menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Nah, mungkinkah? Nah, kenapa saya melontarkan pertanyaan ini? Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak orang-orang di luar sana, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri, yang menganggap bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena kehidupan. Banyak orang-orang di luar sana, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri, yang menganggap bahwa kemiskinan itu adalah sebuah fenomena kehidupan yang tidak bisa ditolak, begitu. Ya. Sebuah fenomena kehidupan yang tidak bisa ditolak. Mereka kemudian mengatakan bahwa kemiskinan ini sudah takdir gitu loh. Maka pasti akan miskin karena sudah menjadi takdir gitu, takdir dari Allah gitu ya. Kemudian seolah-olah kemiskinan ini tidak bisa diubah gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang kemudian membuat pembenaran tentang kemiskinan ini, bahwa dunia ini kan hanya sebuah permainan saja dan senda gurau belaka saja ya. Dan juga ada sebagian besar atau banyak orang-orang yang kemudian menggunakan pembenaran bahwa nanti kelak sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang miskin. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, makanya saya menambahkan judul menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Mungkinkah ya? Karena tidak ada masa pandemi pun ada orang-orang yang berpikir, ada orang-orang yang menganggap bahwa kemiskinan ini adalah sebuah fenomena yang tidak bisa diubah lagi, yang sudah takdir gitu. Nah, sehingga pertanyaan ini harus kita jawab. Mudah-mudahan melalui webinar pada siang hari ini kita bisa menjawab dengan benar pertanyaan ini, bahwa menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi mungkinkah? Nah, nanti kita bisa jawab ya di akhirnya. Nah, benarkah seperti itu? Maksud saya, benarkah anggapan orang-orang seperti itu bahwa kemiskinan sudah takdir, tidak bisa diubah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita menyerah saja, pasrah saja, karena itu memang sudah menjadi takdirnya. Nah, benarkah seperti itu? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang benar seperti itu, mengapa Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, mengajarkan doa-doa kepada kita sekalian sebagai umatnya, bagaimana kita bisa meraih kekayaan? Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan, doa yang diajarkan baginda Nabi SAW melalui riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufr, wal fusuq, wa syiqaq, wa nifaq, wasum'ah waria. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku ya, a'udzubika, berlindung kepada Engkau ya, minal fakri itu dari kefakiran, wal kufri, dan kekufuran ya, wal fusuk, dan kefasikan, wasyiqaq, dan kedurhagaan, wanifaq, dan kemunafikan, wasum'ah, dan sum'ah, waria, dan ria. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, bagaimana kita berlindung agar tidak terkena dengan kefakiran. Jadi kalau anggapan sebagian orang-orang di luar sana bahwa kemiskinan itu adalah tidak bisa diubah, itu sudah takdir, nggak mungkin Rasulullah yang mulia mengajarkan doa seperti ini kepada kita. Dan ini banyak sekali. Ini contohnya doa berikutnya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasai, yang dihasankan oleh Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau minal kufri,
dari kekafiran, wal fakri, dan kefakiran. Ya. Dari kekufuran dan kefakiran. Dari kekafiran dan kefakiran. Nah ini kebolak-balik sedikit ya. Allahumma ini ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau min azabi dari siksaan al-qabri, siksaan kubur. La ilaha, tidak ada illa anta kecuali Engkau. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah bukan Abu Bakar ya. Ini adalah Abu Bakrah yang wafat pada 49 Hijriah. Beliau tadinya itu adalah seorang budak ya. Tapi kemudian dalam sebuah peperangan kemudian ditawan oleh Laskar Islam dan kemudian dibebaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sehingga mendapat gelar Maulan Nabi. Nah, kemudian beliau membiasakan doa ini ya, setiap pagi dan sore ya. Kemudian ketika ditanya kenapa engkau melakukan ini wahai Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah selalu membacanya setiap pagi dan sore dan aku ingin mengikuti sunnah beliau. Luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana kita terlepas dari kemiskinan, bagaimana kita terlepas dari kefakiran. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, maka sejogjanya kemiskinan, kefakiran itu harusnya bisa diubah. Ya, itu harusnya bisa diubah oleh setiap kaum muslimin, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari kedua doa itu, ya, seandainya anggapan orang-orang di luar sana benar bahwa kemiskinan itu adalah sudah takdir, tidak biasa diubah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian ya, dari doa barusan kita lihat redaksinya, terlihat sekali bahwa kemiskinan itu diidentikan dengan kekafiran. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya. Aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Jadi kemiskinan diidentikan dengan kekafiran atau paling tidak dekat dengan kekafiran. Wan nifaq dan kemunafikan, wal fusuk dan kefasikan. Ya, perpecahan bahkan min azabil qabri. Nah, jadi bayangkan ini kemiskinan itu sampai didekatkan ya, didekatkan doa perlindungannya dengan perlindungan dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kefasikan, dari perpecahan, bahkan dari azab kubur. Nah, jadi Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa ini adalah doa yang sangat penting yang bisa kita amalkan setiap hari di dalam hari-hari kita. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tepat sekali jika judul kita hari ini adalah menjadi Muslim yang kaya. Kenapa? Karena Rasulullah, baginda Nabi SAW, mengajarkan kepada kita juga untuk berdoa meminta kekayaan. Berlindung dari kefakiran, berlindung dari kemiskinan. Jadi tepat sekali kalau webinar kali ini kita menjadikan judul menjadi Muslim yang kaya. Luar biasa ya, panitia sudah membuat judulnya sangat bagus ya, sangat pas. Nah, kemudian menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi. Tadi saya menggunakan kata tanya, mungkinkah? Ya. Mungkinkah yang pertama adalah tadi karena banyak orang-orang di luar sana menganggap kemiskinan, menganggap kefakiran itu adalah sudah takdir yang tidak bisa diubah. Itu satu ya, mungkinkah? Nah, sekarang kita sudah tahu jawabannya bahwa Nabi kita mengajarkan doa-doanya. Kemudian menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi mungkinkah? Nah, ini memang cukup menarik ya. Kenapa? Karena membuat judul menjadi Muslim yang kaya di masa pandemi ini sepertinya ya banyak fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini contohnya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita masih sangat prihatin karena masih berada di tengah-tengah pandemi virus corona atau COVID-19 dan kurang lebih sudah 3 bulan barangkali ya sejak wabah ini mewabah di negeri kita. Dan ini sudah memberikan dampak bukan hanya orang-orang yang terkena sakit kemudian meninggal dunia, tapi secara ekonomi juga corona ini atau COVID-19 ini, wabah ini, pandemi ini sudah berimbas kepada ekonomi nasional kita. Nah, ini contohnya. Ini saya kutip dari Detik Finance ya. Jadi bukan hoax ini.
Ya, jadi saya kutip dari Detik Finance, imbas corona, Ramayana PHK 421 karyawan. Nah, ini ditayangkan pada Rabu 3 Juni 2020. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Hari ini kita membuat judul menjadi muslim yang kaya di masa pandemi. Ini faktanya banyak orang-orang yang terkena imbas corona, mereka di PHK ya sebagai karyawan. Bukan hanya itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya buka lagi ya. Nah, 3 bulan terkena corona, 3 juta orang kena PHK. Kalau tadi cuma 421. Nah, sekarang 3 juta orang kena PHK dan dirumahkan. Ya. Ini disiarkan dari CNBC Indonesia pada tanggal 3 Juni 2020. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini adalah salah satu dampak yang terjadi dari mewabahnya virus COVID-19 ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat di negeri kita. Kemudian masih ada lagi Bapak dan Ibu sekalian. LIPI menyampaikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 15% buruh terkena PHK karena corona dan 3,8% tidak terima pesangon. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini diambil dari merdeka.com pada tanggal 20 Mei. Ini 20 Mei. Nah, sekarang sudah tanggal 4 Juni. Ya, sekarang udah berapa nih? Udah berapa persen nih yang terkena PHK dan tidak terima pesangon? Ini udah berapa? Berarti udah lebih banyak ya. Ya. Yang menarik adalah bukan hanya itu Bapak dan Ibu sekalian, Kadin Kantor Dagang Indonesia ya, ini ditayangkan di CNN Indonesia tanggal 1 Juni pada hari Jumat kemarin. Beberapa hari yang lalu, bukan 2 juta, tapi Kadin sebut korban PHK akibat corona mencapai 15 juta Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa ya. Jadi ini adalah beberapa dampak imbas ya dari pandemi virus COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Ngeri nggak sih Bapak dan Ibu sekalian? Ya, kalau virus coronanya mengerikan, ternyata virus PHK juga mengerikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi bukan hanya virus coronanya yang mengerikan, virus PHK juga mengerikan. Sudah jutaan orang terkena PHK. Ya. Dan banyak di antara mereka tidak mendapatkan pesangon. Luar biasa. Jadi virusnya sebenarnya bukan hanya virus corona nih. Sudah ada virus turunannya nih, virus PHK ya. Jutaan. Oleh karenanya kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang hari ini masih Allah berikan kemudahan kita di dalam mencari rezeki. Allah berikan pekerjaan yang baik kepada diri kita di antaranya dengan pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Ya. Karena ternyata banyak orang yang hari ini terkena virus PHK. Ya. Dan kita alhamdulillah masih bisa mendapatkan kesempatan atau mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan. Ini adalah sebuah karunia dari Allah. Lagi-lagi semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, virus PHK juga ternyata memang sangat mengerikan ya. Jadi virus PHK juga sangat mengerikan. Sama-sama mengerikan lah dengan virus COVID-nya itu sendiri. Ya. Nah, semoga kita semua terhindarlah dari virus-virus buruk ya, apalagi virus-virus yang menggerus keimanan, virus-virus yang menggerus ketakwaan. Nah itu mudah-mudahan kita semuanya terhindar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Makanya kita perlu terus-menerus menyegarkan keimanan dan ketakwaan kita, terus-menerus membangun persahabatan, persaudaraan, pertemanan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh Bapak dan Ibu sekalian. Dengan orang-orang, berteman dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita di dalam kebaikan dan kesabaran. Sehingga keimanan dan ketakwaan juga kita akan ikut terjaga, insya Allah. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sangat mengerikan? Karena kemiskinan tadi kan diidentikan dengan, atau didekatkan doa perlindungannya itu dengan perlindungan dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kefasikan, dari pepecahan, bahkan dari azab kubur. Ya, secara logis barangkali kita bisa melihat ya, bagaimana orang-orang yang miskin itu tentu cenderung mudah terpancing ya untuk melakukan keburukan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ya, saya tidak bisa menampilkan ya berapa data atau efek data-data kriminal yang diakibatkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Ya, tapi paling tidak dari data tadi menunjukkan bahwa saat ini ya COVID-19 telah memberikan efek atau imbas kepada
menurunnya ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah menjadi muslim yang kaya mungkinkah? Ya, menjadi muslim yang kaya mungkinkah? Nah, tentu kalau secara apa istilahnya ya, secara serampangan jawabnya ya sangat sulit dong. Ya, orang-orang sedang banyak PHK, perusahaan-perusahaan sedang banyak menurun, begitu. Ya, bagaimana bisa menjadi muslim yang kaya? Nah, ini adalah orang yang mengatakan tidak mungkin, orang yang mengatakan sulit itu karena dia punya masalah dengan keimanannya, Bapak dan Ibu sekalian. Bagi orang-orang yang beriman, bagi seorang muslim yang teguh keimanannya, maka jawabannya adalah ketika menjadi muslim yang kaya di masa pandemi, mungkinkah? Jawabannya adalah sangat mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Jawabannya apa? Jawabannya adalah sangat mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa menjadi sangat mungkin? Paling tidak ada tiga alasan yang bisa meyakinkan kita bahwa menjadi muslim yang kaya di masa pandemi itu sangat mungkin. Ya. Alasan pertama adalah kita ini punya Rabb. Kita ini punya Rabb. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah, Tuhan kita ini, Allah itu adalah Al-Mughni. Allah itu Al-Ghani. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Mughni, Allah yang mengkayakan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, mungkinkah kita menjadi muslim yang kaya di masa pandemi? Jawabannya adalah sangat mungkin. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satu sifat Allah adalah Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Allah Maha Kaya dan Allah yang mengkayakan kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Apapun yang terjadi di luar sana, Allah punya kekuasaan untuk mengkayakan kita karena Allah Maha Kaya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, maka yang harus kita lakukan adalah imani dulu ini. Nah, tapi kalau imannya lemah ya tadi ya, wah bagaimana mungkin kita bisa kaya ya. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa karena Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni, imani dulu. Ya. Siapapun di antara kita, saya dan Anda semua, yang ingin menjadi seorang muslim yang kaya, maka kita harus mengimani dulu ini. Ya. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Allah Maha Kaya, Allah yang mengkayakan kita. Ya. Jangankan kita yang bekerja, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Bahkan binatang yang melata pun semua Allah cukupi rezekinya, Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah. Maka kalau ada yang orang merasa tidak yakin, tidak percaya bahwa dirinya bisa menjadi seorang muslim yang kaya, maka yang harus diperbaiki itu adalah keimanannya, Bapak dan Ibu sekalian. Benarkan dulu imannya. Perbaharui lagi. Perbaharui lagi keimanannya. Kita imani Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kita, manusia, diberikan oleh Allah, diberikan akal dan banyak potensi, Bapak dan Ibu sekalian. Diberikan akal dan banyak potensi yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas, untuk bisa berkarya, untuk bisa bekerja, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang kaya. Maka kalau tadi yang pertama adalah kita harus memperbaharui keimanan kita, maka yang kedua adalah karena kita diberikan akal dan banyak potensi, maka kita harus gunakan, Bapak dan Ibu sekalian. Harus apa? Harus gunakan. Ada banyak orang di luar sana karena tidak menggunakannya. Kan semua orang sama-sama diberikan akal, semua orang sama-sama diberikan potensi. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak mau menggunakannya. Contoh ya, ketika ditawarkan sebuah seminar, webinar seperti hari ini, bahkan ini pertemuannya sangat murah ya, sangat murah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi masih ada
orang-orang di luar sana yang kemudian resisten menolak gitu. Akhirnya kita menawarkan sebuah peluang ya, membangun semangat gitu, membangun spirit gitu, membangun keyakinan. Masih ada orang yang menolak, Bapak Ibu sekalian. Itu artinya adalah dia tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan potensinya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya sangat apresiat kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena Anda mau menginvestasikan waktu dan pikiran Anda pada siang hari ini. Ya. Yang mungkin banyak orang-orang di luar sana lagi tiduran, lagi apalah begitu ya, lagi main gadget atau lagi nonton, saya tidak mengerti ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini hadir, tadi termasuk saya lihat ada beberapa juga banyak yang masih muda-muda ya, ada yang mahasiswa ya, dan sebagainya. Ini Anda berarti adalah orang-orang luar biasa. Bukan orang-orang yang biasa, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, yuk kita terus gali potensi kita, gunakan akal kita ya, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Di antaranya adalah meningkatkan kekayaan kita dengan yang halal, berkah, dan bermanfaat. Insya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi pertama adalah perbaharui keimanan, yang kedua adalah potensi dan akal gunakan, maka yang berikutnya adalah ketika kita dihadapkan kepada sebuah peluang kerja, dihadapkan kepada sebuah peluang bisnis, maka yang harus kita lakukan adalah ambil Bapak dan Ibu, jalankan. Kan nggak mungkin kita mau menjadi muslim yang kaya, tapi diberikan peluang kerja, peluang bisnis, tapi tidak mengambilnya. Ya. Ini barat orang kebanjiran, mau ditolong, dikasih ban, dikasih pelampung, dikasih perahu, tapi nggak mau naik. Nah, seperti itu. Kalau orang-orang yang diberi peluang kerja, diberi peluang bisnis, tapi tidak mau menjalankan, itu adalah ibarat orang-orang yang sedang kebanjiran, mau kita tolong, kasih pelampung, kita kasih perahu, tapi tidak mau mengambilnya. Maka bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, sikap dan mental harus dibangun adalah ketika ada sebuah peluang kerja, ketika ada sebuah peluang bisnis di hadapan kita, yuk kita ambil, yuk kita jalankan Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau peluang bisnisnya itu peluang bisnis yang sangat berkesesuaian dengan syariah agama kita. Insya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menjadi muslim yang kaya di masa pandemi? Mungkin dan sangat mungkin. Karena paling tidak ada tiga tadi ya. Ada Allah, Al-Ghani Al-Mughni, ada akal dan potensi yang kita diberikan oleh Allah, dan juga ada peluang kerja, ada peluang bisnis yang bisa kita kerjakan. Oke, kalau begitu bisnis apa? Pekerjaannya pekerjaan apa? Begitu ya. Nah, mungkin ada orang-orang bertanya ya, sebenarnya bisnis apa ya yang paling baik saat ini? Atau pekerjaan apa ya yang paling baik saat ini? Bapak dan Ibu sekalian, pada suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat ya. Ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kasab apa? Nah, Rasulullah SAW ditanya, wahai Nabi, pekerjaan apa yang paling baik? Begitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala amalu rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari sini kita bisa lihat. Jadi kalau tadi pertanyaannya, pekerjaan apa ya yang paling baik, pekerjaan apa ya yang cocok, yang bagus, ya kita pakai saja referensi dari Nabi kita. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berkata, amalu rajuli biyadihi, pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap pekerjaan, setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur, itu artinya berdagang dengan jujur, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya pekerjaan apa yang cocok, ya berdagang dengan jujur. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah resep ya, resep dari Rasulullah, resep dari Nabi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad memberikan resep kepada kita. Ya, bahwa pekerjaan yang baik itu adalah setiap jual beli yang mabrur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdagang ini ada dua pilihan. Ya.
Ada yang berdagang tanpa sistem, ya. Ada yang berdagang dengan sistem. Ya, saya ulangi ya. Berdagang dalam prakteknya nanti itu ada dua Bapak dan Ibu sekalian. Pertama berdagang tanpa sistem, yang kedua adalah berdagang dengan sistem. Nah, contohnya berdagang tanpa sistem adalah misalnya menjadi pedagang asongan, ya. Atau menjadi pedagang asongan ya mungkin di jalan raya atau di mana lah ya, di lampu merah atau di mana. Atau membuka toko kecil ya di rumah atau di mana lah ya, toko kecil. Atau kios ya, atau pedagang kios lah ya di pasar. Itu namanya perdagangan atau berdagang tanpa sistem. Artinya kita harus terjun langsung Bapak dan Ibu sekalian. Maksud saya terjun langsung itu kalau kita nggak jual asongan, kalau kita nggak membuka toko kita, maka kita nggak mendapatkan penghasilan. Ini tanpa sistem. Ya. Apalagi di masa pandemi, kan kita susah. Mau jual asongannya gimana di masa pandemi ya? Atau pedagang kios dan lainnya. Kemudian ada perdagangan dengan sistem. Apa yang maaf ini maksudnya dengan sistem ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah perdagangan dengan sistem. Maaf. Takut salah. Sebentar ya. Mana? Ya. Yang kedua adalah perdagangan dengan sistem. Seperti apa misalnya? Ada minimarket, menjadi pedagang menjadi pemilik supermarket ya, atau yang besar lagi hypermarket. Ya. Kenapa disebut dengan sistem? Bapak Ibu sekalian, yang maksud dengan sistem adalah kita datang atau tidak ke minimarket kita, ke supermarket kita, ke hypermarket kita, ada sistem yang membuat bisnis kita tetap berjalan. Jadi walaupun kita tidak datang, tidak terjun langsung ya, kita ada sistem yang membuat bisnis kita tetap berjalan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pilih mana nih? Pilih dengan sistem atau tanpa sistem? Ya tentu dengan sistem ya, karena dengan sistem kita bisa lebih leluasa. Masalahnya adalah tidak mudah kita memiliki minimarket, memiliki supermarket, apalagi memiliki hypermarket. Ya. Ini untuk minimarket saja bisa miliaran ya, untuk bisa memiliki minimarket, modalnya bisa miliaran. Ya memang keuntungannya bisa puluhan juta, tapi modalnya miliaran. Ya, ya supermarket lebih besar lagi, ya. Hypermarket lebih besar lagi. Ya, ya kalau di antara kita ada yang punya kemampuan seperti itu bisa saja, ya bisa saja. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Nah makanya saya ingin kenalkan sebuah jenis perdagangan kekinian ya, yang dengan menggunakan sistem. Jadi ada sebuah jenis perdagangan yang bersifat kekinian dan menggunakan sistem. Apa itu? Yakni multi-level marketing. Ya. Multi-level marketing, sebuah sistem perdagangan yang dibuat secara berjenjang dan bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh siapa saja. Itu namanya multi-level marketing, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ini adalah sebuah jenis perdagangan kekinian dengan menggunakan sistem. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, yang supermarket, minimarket, dan hypermarket. Saya kenalkan sebuah jenis perdagangan kekinian yang menggunakan sistem, ini multi-level marketing syariah. Kenapa multi-level marketing syariah? Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbisnis, kalau kita berdagang, paling tidak kita butuh modal. Paling tidak kita perlu keuntungan besar. Paling tidak kita menghadapi risiko. Paling tidak kita butuh tempat. Kita untuk sewa tempat kecil saja ini udah puluhan juta ya sekarang ya. Paling tidak kita untuk berbisnis harus punya gelar pendidikan lah ya. Punya pengalaman kerja kalau mau kerja nih. Punya konsultan agar bisnis kita berjalan. Paling tidak kita harus meluangkan waktu yang banyak ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana keunggulan MLM? Di dalam bisnis multi-level marketing, modalnya sangat rendah Bapak dan Ibu sekalian. Modalnya kecil, modalnya rendah. Berbeda kalau kita memilih perdagangan, memiliki minimarket, supermarket, atau apalagi hypermarket.
Nah, dengan MLM modalnya cukup kecil saja. Kemudian keuntungannya insya Allah besar Bapak dan Ibu. Ya. Besar Bapak dan Ibu insya Allah ya. Kenapa? Karena nanti omsetnya akan dihitung bukan hanya dari diri pribadi, tapi juga dari grup atau jaringan yang kita miliki. Nanti kita bisa belajar lebih banyak ya tentang hal ini. Kemudian resikonya kecil. Kenapa kecil? Karena modalnya kecil, maka seandainya pun tidak berjalan, berarti kerugiannya itu kecil banget Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita membangun bisnis supermarket dengan modal miliaran, gagal, berarti ruginya miliaran. Kalau ini kan kecil resikonya. Kemudian tempat ya tidak perlu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kecuali jika kita mau membuka stokis ya atau mitra salurnya. Kemudian gelar pendidikan di dalam multi level marketing tidak harus Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak disyaratkan, pengalaman kerja tidak jadi syarat. Konsultan bisnisnya ada dan disediakan Bapak dan Ibu sekalian. Waktunya fleksibel. Bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan sesuai dengan ketersediaan waktu kita. Resikonya kecil. Pekerjaan sekarang bagaimana? Tidak perlu ditinggalkan, tidak perlu berhenti. Jadi jika sekarang ada yang masih mahasiswa, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang kerja di mana, itu tidak perlu berhenti. Tapi Anda semua bisa menjalankan bisnis ini. Makanya saya bilang ini adalah bisnis unggulan, ya, bisnis kekinian yang menggunakan sistem yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Nah, jadi inilah keunggulan multi level marketing. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus berhati-hati memilih multi level marketing. Kita harus berhati-hati memilih MLM, jangan sampai kita terjebak dengan money game. Sekali lagi, jangan sampai terjebak dengan money game. Kenapa? Karena money game adalah MLM palsu. Ya. Money game itu adalah MLM palsu yang sangat merugikan setiap anggotanya. Jadi harus berhati-hati memilih MLM. Yang kedua, kita juga harus berhati-hati memilih MLM. Pilihlah MLM syariah, Bapak dan Ibu sekalian. Pilihlah MLM syariah. Kenapa? Agar kita dapat berbisnis sesuai dengan syariah agama kita yang berlimpah dengan berkah, insya Allah. Maka kita harus berhati-hati memilih MLM, pilihlah MLM syariah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka pada siang hari ini, bersyukurlah kita semua karena kita hadir dalam sebuah seminar atau webinar Gria Ceria yang sangat baik membangun menjadi muslim yang kaya di masa pandemi, karena kita dikenalkan dengan sebuah bisnis kekinian ya yang bisa dilakukan dari rumah kita ya, yang bisa dijalankan dengan sistem namanya SNW atau Sod Network. Hadir dengan konsep syariah yang telah terbukti dan teruji bertahun-tahun Bapak dan Ibu sekalian. Terbukti dan teruji bertahun-tahun menghantarkan para mitra niaganya atau para anggotanya meraih sukses. Mereka sudah berangkat umroh, mereka sudah berangkat haji, mereka sudah berangkat wisata keliling Indonesia, bahkan sudah keliling dunia, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini sebenarnya di bulan-bulan ini harusnya kita ada trip lagi ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, tapi karena sedang ada pandemi, ya, terpaksa tertunda. Ya. Nah, jadi ini adalah sudah terbukti dan teruji bertahun-tahun menghantarkan para mitra niaganya atau anggotanya meraih sukses dan kebahagiaan yang penuh berkah. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu sekalian, tentu Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa yang saat ini belum menjadi mitra ya. Ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus ya bagi kita semua untuk sama-sama bergabung di dalamnya. Modalnya rendah, keuntungannya besar, bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan seterusnya. Syariah, ya, bisa diwariskan, bahkan mendapatkan proteksi, asuransi jiwa kecelakaan, dan seterusnya. Ya, nanti bisa dipelajari lebih jauh. Ya. Nah, dan hari ini SNW membawa sebuah tagline yang sangat penting ya bagi kita sekalian, yaitu Cinta Pro Hati, produk halalan Thayyiban Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, SNW hanya memasarkan produk-produk halalan Thayyiban Indonesia. Kenapa halalan Thayyiban Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa harus produk halalan Thayyiban? Karena produk halalan Thayyiban ini adalah salah satu perintah Allah yang harus kita jalankan. Produk halalan Thayyiban adalah salah satu perintah Allah yang tercantum langsung di dalam Al-Quran. Yang Allah langsung berkalam. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan Thayyiban. Wahai sekalian manusia, konsumsilah oleh kalian yang halal dan thayyiban.
Ini cocok banget Bapak dan Ibu sekalian, apalagi makanan atau produk yang halal thayyib itu akan mengalir di dalam tubuh kita, mengalir di dalam darah kita. Maka pastikan kita semua hanya mengkonsumsi produk halalan thayyiban. Ya, agar hidup kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih berkah. Nah, ini adalah tagline yang sangat bagus dari SNW, Cinta Penuh Hati, produk halalan thayyiban Indonesia. Nah, sehingga bisnis ini selain sesuai dengan syariah juga akan membesarkan atau meningkatkan kapasitas atau devisa negara kita sendiri. Karena ini adalah produk halalan thayyiban Indonesia, bukan punya asing dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, bisnis ini atau ketika nanti ada bergabung di dalamnya, insya Allah juga akan mendapatkan support ya dari support system, yakni kampus, ya, Komite Aspirasi, Motivasi dan Pelatihan Umat Semesta. Sehingga siapapun kita semua yang bergabung di dalamnya, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan melalui wasilah bisnis SNW. Jadi kalau pertanyaannya, menjadi muslim yang kaya di masa pandemi, mungkinkah? Maka jawabannya adalah sangat mungkin. Jawabannya adalah sangat mungkin. Ya. Ada Allah, kemudian kita punya potensi dan akal, kemudian ada peluang bisnis syariah yang bisa kita jalankan. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharingkan. SNW insya Allah bisa. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.